Shalom teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera dan selamat hari Minggu juga hari ini ya. Bagi yang beribadah, saya ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siang hari ini saya akan sharing sedikit ya tentang pengalaman saya dan tentang apa yang saya peroleh ya ketika saya sudah hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya baru mengenal Tuhan Yesus itu 2018 ya. 2018 dulu saya adalah seorang muslim. 2018 saya mengenal Tuhan Yesus, dan 2018 juga saya saya mengambil keputusan untuk saya dibaptis. Ya, puji Tuhan 2018, 2019, 2020 dan haleluya, walaupun waktunya sangat sedikit ya, bagi ada yang bilang ada baru 2 tahun aja ya, tetapi waktu tidak membatasi kebaikan dan kasih sayang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, terutama saya sendiri yang merasakannya. Ya, saya sangat luar biasa berada di dalam Tuhan Yesus Kristus karena apa? Dulu kehidupan saya sebelum mengenal Tuhan dan setelah mengenal Tuhan itu berbeda sangat jauh. Dan yang saya rasakan ini adalah yang luar biasa, yang sangat berarti dalam hidup saya. Kenapa saya bilang begitu? Karena perubahan yang saya terima, yang saya rasakan pada saat ini mengubah hidup saya. Ya, hidup saya yang dulu mungkin hidup saya yang kurang, maksudnya kayak saya masih pikiran masih belum ada keputusan, belum ada pikiran, belum ada kayak jalan keluar kalau setiap ada masalah atau apa gitu. Saya punya kepikiran begitu sehingga kayak saya merasa kehidupan saya itu kayak nggak jelas gitu ya. Tapi puji Tuhan 2018 Tuhan memilih saya, kemudian saya mengikut Tuhan ya, dan haleluya juga puji Tuhan, Tuhan memberikan kasih karunia kepada saya bisa membantu saudara-saudara yang sakit, kemudian menyembuhkan mereka yang berada dalam kuasa-kuasa jahat atau kuasa apa, puji Tuhan, kasih karunia itu sekarang bermanfaat bagi teman-teman atau saudara-saudara yang membutuhkan saya. Puji Tuhan sekali, itu luar biasa sekali ya. Dulu saya nggak percaya kalau saya bisa menyembuhkan orang, bisa membantu orang kalau mereka dalam rasa kekhawatiran, rasa apa itu saya nggak bisa dulu, saya nggak nyangka kalau saya bisa. Tapi puji Tuhan karena kekuatan dan saya percaya ya, kasih Tuhan itu luar biasa dan saya bisa membantu saudara-saudara saya yang sakit, siapapun itu juga ya, haleluya. Pada saat ini saya akan sharing ya sedikit tentang pengalaman hidup saya yang telah saya bersama Tuhan Yesus Kristus ya. Saya ambil ayat hari ini ya yang sangat berarti dalam kehidupan saya ya. Itu saya ambil di Roma 8 ayat 28 ya. Roma 8 ayat 28 karena perikop pembacaannya judulnya itu hidup oleh roh ya. Saya akan bacakan ayatnya. Roma 8 ayat 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, firman ini luar biasa. Saya merasa terberkati dengan firman ini karena saya percaya kehidupan saya sekarang itu karena Tuhan sudah memanggil saya. Tuhan sudah mempunyai rencana untuk kehidupan saya. Ya, sehingga saya saat ini merasakan Tuhan itu begitu mengasihi saya. Ya, Tuhan begitu mengasihi saya, Tuhan begitu menyertai saya, Tuhan begitu memberkati saya. Kemudian apa yang mendatangkan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, saya sekarang mengasihi Tuhan, sangat rindu Tuhan, sangat haus akan firman Tuhan. Jujur ketika saya berdoa sendiri atau saya intim dengan Tuhan, saya tidak terasa air mata saya itu jatuh. Ya, ketika saya berdoa, air mata saya jatuh, saya menangis, saya merasakan
Aduh, luar biasa, luar biasa. Itu saya merasa kalau saya menangis ya ketika saya membaca firman, ketika saya mengangkat pujian dan penyembahan, saya merasa menangis. Saya percaya Tuhan itu hadir. Ya, Tuhan hadir dan Tuhan ada bersama saya dalam kehidupan saya. Jadi kayak aduh luar biasa ya. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan, jadi kita nggak punya rasa takut, kita nggak punya rasa khawatir, kita nggak punya rasa gelisah. Karena apa? Tuhan tidak pernah memberikan cobaan kepada umatnya melebihi batas kemampuan mereka, ya. Jadi mereka nggak dibatasi gitu. Mereka nggak dibatasi, mereka nggak diberikan apa namanya cobaan yang melebihi kemampuan mereka. Begitu Tuhan tidak seperti itu. Tuhan baik ya, Tuhan baik. Jadi ketika kita mendapat masalah, ketika kita mendapat cobaan, larilah kepada Tuhan ya. Jangan kita lari kepada siapapun. Kita harus lari kepada Tuhan karena yang bisa menjawab dan menyelesaikan masalah kita, tuntutan hidup kita itu hanya Tuhan ya. Seperti yang saya rasakan ya. Ketika saya cuma bilang begini, Tuhan tolong saya percaya Tuhan telah menyediakan untuk saya. Memang benar ya, memang benar. Tuhan telah menyediakan untuk saya. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan dalam hidup saya. Jadi teman-teman ya, teman-teman yang nonton YouTube saya ini ya, marilah teman-teman semua kita lebih memperbanyak mengasihi Tuhan. Mungkin yang dulu kurang ibadahnya kurang, membaca firman kurang, lebih banyak dalam kehidupan daging ya. Sekarang kurangilah ya, kurangi. Karena apa? Kita harus berjaga-jaga ya, kita harus berjaga-jaga. Karena apa? Ketika hari itu tiba ya, hari akhir zaman itu tiba, kita sudah ada bekal, kita sudah ada simpanan ya. Jadi ketika hari itu tiba kita nggak takut lagi, kita nggak punya rasa gelisah, kita nggak merasa khawatir ya kalau hari itu tiba. Tetapi kalau kita tidak punya bekal, kalau kita tidak punya pegangan, ketika hari itu tiba kita takut. Pasti kita pikir, aduh jangan mati dulu hari ini, jangan mati dulu hari ini. Aduh jangan begini dulu, jangan begini dulu. Pasti pikiran daging seperti itu. Tetapi kalau kita punya iman yang kuat, roh kita kuat ya, hidup kita ini kuat dengan firman-firman Tuhan ya, kita nggak akan takut lagi. Sama seperti saya, misalnya saya tidak punya apa-apa ya, saya tidak punya apa-apa, kemudian saya nggak merasa, aduh ini gimana besok pagi saya makannya apa, besok saya ini harusnya gimana. Dulu saya seperti itu ya, dulu saya seperti itu sebelum saya mengenal Tuhan, dulu saya seperti itu. Tetapi sekarang ya, sekarang enggak ya, walaupun di rumah udah nggak ada apa-apa lagi, saya percaya Tuhan akan menyediakan untuk saya. Dan memang benar, puji Tuhan, haleluya. Apa yang saya percayakan, apa yang saya perkatakan, Tuhan sudah sediakan. Jadi begitu baik kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jadi kalian yang sudah berada di dalam Tuhan, ya, yang sudah dari awal lahir di dalam Tuhan, ayo marilah kita sama-sama lebih intim lagi kepada Tuhan. Jangan kalian sia-siakan waktu kalian teman-teman pada hal-hal yang tidak penting, pada hal-hal yang tidak perlu. Bekerja boleh, ya, mencari nafkah boleh, tetapi yang lebih penting adalah kewajiban kita sebagai anak Allah atau anak Tuhan ya, untuk memberikan waktu kepada Tuhan. Kita berdoa, kita membaca firman, kemudian kita puji-pujian dan penyembahan. Luangkanlah waktu ya. Saya dulu pernah ada kesaksian saya kehidupan ya. Dulu saya kalau bangun tidur itu langsung bangun saja ya, bangun tidur langsung bangun, berdiri, cuci muka begitu ya. Tetapi sekarang tidak ya. Ketika saya pokoknya bangun tidur, sebelum tidur saya itu kayak saya ini milik Tuhan. Jadi saya harus berdoa. Saya nggak bisa kalau saya nggak berdoa, kalau saya nggak memanggil nama Tuhan dan memuji nama Tuhan, saya kayak kekurangan ya, kayak diri saya belum sempurna begitu. Tetapi apalagi kalau bangun tidur itu saya langsung belum apa-apa langsung saya berdoa. Terima kasih Tuhan atas napas yang Tuhan berikan pada hari ini. Ya teman-teman, napas ya, Tuhan memberikan kita napas itu luar biasa. Enggak ada yang bisa membayar ya napas kita, enggak ada yang bisa membayar ya. Tuhan luar biasa
Ya, Tuhan memberikan kita napas untuk kita bisa menghirup udara, untuk kita bisa melakukan aktivitas dari pagi, siang sampai malam dan seterusnya. Ya, luar biasa. Jadi ketika Tuhan sudah memberikan kalian napas, kesempatan seperti itu, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita tinggalkan, jangan kita abaikan, jangan kita lalaikan, ya. Mari kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan nama Dia. Ya, karena apa? Ketika kita mengagungkan dan memuliakan namanya, ya, kita akan merasakan mukjizat Tuhan itu luar biasa. Kasih sayangnya luar biasa. Sakit segala penyakit kita sembuh. Kuasa-kuasa kegelapan, kuasa jahat atau kuasa apapun semuanya tidak ada, semua dipatahkan, ya. Kalau kita semua berada dalam iman, ya. Jadi teman-teman semua, ya, untuk hari ini saya berharap ketika kalian menonton video saya ini, ya, kalian membuka hati kalian, membuka pikiran kalian bahwa hidup kita ini bukan untuk dunia, ya, hidup kita ini bukan untuk kemewahan, hidup kita ini bukan untuk jabatan, hidup kita ini bukan untuk dipandang orang bagus, hidup kita ini dipandang orang hebat, bukan. Hidup kita adalah untuk Tuhan. Ya, hidup kita adalah untuk Tuhan. Karena kenapa saya bilang? Karena Tuhan yang memberikan kita napas dan memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa melakukan semua aktivitas yang ada di dunia ini. Ya, kalau Tuhan tidak memberikan kita napas, tidak memberikan kita kesempatan, kita nggak punya arti apa-apa. Ya teman-teman, mungkin hanya itu saja dari saya. Silahkan ya. Kalau kalian mau nonton video saya, kalian ada mau sharing dengan saya, silahkan, nanti saya akan tinggalkan nomor telepon saya. Dan kemudian bagi teman-teman yang sakit, ya, yang saat ini sedang sakit, kemudian sedang segala sakit penyakit, kemudian berada di bawah pengaruh kuasa kegelapan, kuasa kekhawatiran atau khawatir, putus asa atau gelisah, ya. Jika kalian memang benar-benar percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat, ya, Tuhan pakai saya dan saya bisa membantu teman-teman semua. Mungkin itu aja dari saya, dan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Shalom.